Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat trader semua. Berjumpa lagi dengan saya Sidik Muhammad di Mechanical Trading System. Jadi, teman-teman, pada malam hari ini saya buatkan video spesial buat teman-teman semua. Ini atas request salah satu teman saya jadi dia nge-DM saya lewat Telegram, teman-teman semua. Dan dia bertanya apa perbedaan antara indikator yang saya gunakan, ya, supply and demand, ya, saya menggunakan indikator supply and demand, dan apa perbedaannya dengan auto UFO. Jadi teman-teman yang belum tahu apa itu auto UFO, jadi auto UFO itu adalah sebuah tools supply and demand yang di develop oleh Predictive. Jadi teman-teman bisa langsung ke Predictive, ya, teman-teman bisa share linknya, bisa cari ya di Google itu soal Predictive. Jadi mereka itu adalah sebuah perusahaan yang memperkenalkan sebuah sistem trading dengan berbasis teknologi, ya. Jadi di sana ada kumpulan indikator, teman-teman. Ini semacam social trade yang berkantor di Singapura, ya. Dan mereka juga ada banyak kelas di sana, teman-teman, yang dirilis, yang pengajar-pengajarnya itu dari Predictive, ya, para profesional trader. Teman-teman juga bisa ikuti kelasnya di sana. Nah, kebetulan teman-teman saya menggunakan tools yang mirip, ya. Pertanyaannya, apakah tools ini sama atau tidak dengan auto UFO? Jadi saya katakan teman-teman, auto UFO itu adalah bapaknya dari tools ini. Secara rules teman-teman ini sama, ya. Jadi area-area supply and demand yang digaris oleh UFO atau auto UFO dan tools yang saya gunakan ini sama, ya. Tetapi teman-teman ada beberapa perbedaan, ya. Ada beberapa perbedaan yang di auto UFO ada, di kita tidak ada, dan di kita ada, di auto UFO ada, ya. Jadi ada beberapa perbedaan yang ini tidak terlalu berpengaruh, teman-teman. Yang pertama, kalau di auto UFO di sini teman-teman akan melihat ada semacam piring terbang UFO, ya, semacam piring terbang yang di tengah ini. Itu menandakan ideal entry, ya, ideal entry di area itu, di tempat UFO itu, piring terbang itu, di situ teman-teman untuk melakukan entry yang ideal, ya. Nah, itu di auto UFO. Sementara di tools yang saya gunakan itu tidak dipakai, ya. Bisa saja sebenarnya teman-teman, tapi itu tidak terlalu penting. Karena itu kita biarkan saja, tidak pakai itu. Dan kemudian yang lain, teman-teman, yang perbedaan yang lain, saya akan langsung tunjukkan saja ke teman-teman semua. Saya akan tunjukkan saja perbedaan-perbedaannya. Nah, ini teman-teman. Yang pertama soal kalibrasi ini sama, teman-teman. Ini hanya beda logaritma saja. Kalau di auto UFO itu adalah 0,5, kalau di kita 50,0, ya. Dan di auto UFO itu tidak ada remove zone. Remove zone ini artinya, teman-teman, jika ada sebuah zona yang seperti ini, teman-teman, ada zona seperti ini dan harga balik ke zona ini, ya. Kalau harga balik ke zona ini, teman-teman, kalau harga balik ke zona ini kita ada pengaturannya. Jadi dia berapa persen masuk ke dalam itu ada pengaturan, ya. Jadi di kita ada pengaturan soal itu, ya. Sementara di auto UFO itu tidak ada. Tetapi ini bukan berarti ini lebih baik atau auto UFO lebih baik, teman-teman. Ini bukan soal baik atau tidak baik, tapi ini soal fitur-fitur saja, ya, perbedaan antara satu sama lain, ya. Kemudian di sini, teman-teman, ada filter time, ya. Jadi
Mungkin untuk filter time ini terakhir saya jelaskan, tapi di sini teman-teman ada, kita tahu di trading supply and demand itu, jadi ada dua pola yang nanti akan terbentuk. Yang pertama adalah pola penerusan yang kita kenal dengan pola DBD, RBR atau drop bis drop atau rally bis rally, dan ada pola pembalikan yang di kita biasanya para trader supply and demand ini menyebutnya rally bis drop atau drop bis rally ya, atau DBR RBD. Nah, di sini teman-teman bisa pilih ya. Kalau teman-teman aliran pilih semua, tinggal teman-teman true saja yang ada ini ya, ganti saja seperti ini true, maka dia akan tampil ya. Kemudian yang berikut ini soal warna saja, dan ada satu yang menarik teman-teman, ini soal, ini menampilkan story ya, ada history area-area yang pernah bekerja ya. Di auto UFO ini tidak ada teman-teman ya, tetapi kalau di auto UFO itu ada dua juga, ada versi MetaTrader-nya dan ada versi TradingView-nya. Nah, khusus untuk TradingView-nya, nah itu kita bisa backtest ya, kita mundurkan karena ada fitur di TradingView yang bisa kita mundur, kita backtest ke belakang. Sementara kalau di MetaTrader itu juga ada teman-teman, ini bisa kecuali kalau teman-teman menjalankannya menggunakan sebuah tools yang bisa nge-backtest indikator ya, ini bisa ya. Nah, yang berikut itu soal story ya. Jadi saya akan berikan contoh teman-teman soal story ya. Saya akan kasih warna dulu ya, ini untuk story ya. Ini story demand ya, kita coba lihat apa ada seperti ini teman-teman. Jadi area ini setelah yang ini ya, setelah teman-teman melihat di sini ada area teman-teman ya. Ini ada area, ada rally teman-teman, ini rally kemudian base rally ya, membentuklah area. Dan ketika harga meninggalkan area ini teman-teman seperti ini, kemudian dia kembali ke sini dan dia masuk ke atas, cuma kissing doang teman-teman ya. Jadi area ini hanya kissing doang, tidak masuk 20% sesuai pengaturan yang saya gunakan ya. Jadi dia tidak masuk 20% sehingga area ini masih tetap digambar ya. Sehingga teman-teman area ini ke break di sini ya. Jadi di sini area ini masih ada, tadinya masih ada tapi ini sudah di break ya, ini tembus karena memang sudah pernah bekerja di masa lalu. Dan retest keduanya ini tembus ya. Jadi ini story ya, soal story seperti ini masuk teman-teman dan bekerja, dia membentuk lagi, bekerja lagi, dan seperti itu sampai dengan seterusnya. Jadi ada story ya. Ini memudahkan teman-teman nanti akan bisa melihat pola-pola seperti apa yang bekerja ya, teman-teman akan bisa melihat itu. Kemudian yang berikut teman-teman, di indikator ini juga, di tools ini juga ya, ada kita bisa memperlihatkan lebar zone-nya ya. Seperti kalau teman-teman lihat saat ini sorry teman-teman, kita akan pindah fire-nya dulu ya, biar lebih enak ya. Seperti ini teman-teman, kita lihat yang lain yang lebih mudah. Kita akan lihat teman-teman, nah seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman lihat ini ada DBD 14,3 ya, artinya lebar area ini sekitar 14,3 pips ya. Ini untuk tools ini. Di auto UFO ini teman-teman tidak ditampilkan seperti itu, dan saya pikir juga itu bukan sebuah perbedaan yang
yang wajib teman-teman. Ini bukan satu hal yang wajib, tapi di sini agar lebih memudahkan kita saja ya melihat seberapa lebar areanya ya. Mungkin teman-teman yang mempertimbangkan lebar zone, maka ini sangat membantu karena zone-nya sudah diperlihatkan ya, lebar zone-nya. Kemudian yang berikut teman-teman ada show base price ya. Yang sekarang teman-teman ini tidak ada ya. Tapi kalau kita aktifkan ini show base price ini teman-teman, kalau kita aktifkan yang ini, nanti akan muncul price di sini ya. Seperti contoh yang ini teman-teman, 095243 9510. Kenapa saya secara pribadi tidak memunculkan itu teman-teman? Ini opsional ya. Nah, kenapa saya tidak memunculkan? Karena di saya tidak perlu teman-teman ini dimunculkan. Karena kenapa? Tinggal saya klik saja tombol yang warna abu-abu ini. Kalau diklik ini teman-teman, ini otomatis langsung terpindah ke sana ya, akan terkirim ordernya ke sana. 095243, di sini juga 95. Sorry teman-teman, ini limit price 95243. Di sini 95100. Oh sorry, yang ini maksud saya 95100 ya, karena ini sell ya. Ini sell teman-teman. Jadi yang akan masuk ke sini ke funnel ini adalah yang harga paling bawah ya, atau proksimal ya. Yang di atasnya ini distal. Dan di atasnya 95243, ini 95323. 95243, di sini 95323 karena ada buffer stop lossnya ya. Contoh kalau kita place order ini akan otomatis memberikan buffer stop loss sesuai dengan yang teman-teman nanti akan setting ya. Jadi itulah kenapa saya tidak menampilkan ini ya. Jadi itu bisa di setting ya, opsional. Kalau teman-teman mau merubah itu juga bisa ya. Yang berikut teman-teman adalah menampilkan EMA 9. Ini juga tidak ada di Auto UFO. Dan ini masih bisa dilakukan dengan cara yang lain ya. Tetapi di sini ini sekedar mempermudah, kita buat satu wadah saja ya. Jadi biar kita tidak perlu lagi menggunakan indikator yang lain ya. Nah, inilah perbedaan-perbedaan. Yang terakhir teman-teman tadi yang price time ya. Nah, ini price time ini, filter time ini teman-teman, artinya kalau teman-teman adalah seorang trader supply and demand, tentu filter time ini adalah sesuatu hal yang sangat penting ya. Dimana kita sebagai aliran unfilled order atau supply and demand, teman-teman biasa mengatakan seperti itu. Ini kita punya pendekatan bahwa sebuah area yang terbentuk itu semakin sedikit waktu. Jadi unfilled order itu teman-teman sekilas soal ketidakseimbangan. Jadi supply and demand itu kita mencari area-area yang tidak seimbang ya. Jadi ketidakseimbangan ini ketika dia terjadi dengan waktu yang sangat sedikit ya, sesuai time frame yang teman-teman pilih, misalnya harian, time frame daily, maka semakin sedikit, minimal dia 6 hari teman-teman, atau 6 candle nanti, itu semakin bagus areanya. Nah, di sini teman-teman ini diatur ya. Seperti contoh saya menggunakan 4. Jadi maksimal base-nya nanti itu adalah 4. Jadi ini semua adalah base yang 4. Lebih dari 4 base ini tidak akan digambar oleh tools ini. Seperti contoh ini teman-teman cuma 2 ya, cuma 2 base saja. Makanya digambar oleh tools ini. Jadi rally base rally ya. Kemudian ini rally base rally, satu candle digambar ya, kecil sedikit ya, cuma 7, lebih sekian. Jadi dia bisa memfilter time. Jadi ini sangat perlu teman-teman. Saya menggunakan 4 ya, teman-teman, maksimal 6 ya. Teman-teman bisa gunakan 6, tapi saya suka 4 karena semakin sedikit itu polanya semakin enak dilihat ya. Karena itu saya gunakan yang 4. Dan ini opsional.
Tergantung teman-teman mengujinya di berapa ya. Jadi itulah perbedaan-perbedaan teman-teman. Tetapi sekali lagi teman-teman, berbeda ini bukan berarti yang satunya profit atau ini lebih profit ya. Tidak seperti itu. Yang penting teman-teman menggunakannya secara konsisten ya. Teman-teman bisa menggunakan auto UFO, teman-teman gunakan secara konsisten dan risk rewardnya jalan, insya Allah di dalam waktu yang panjang teman-teman, di perjalanan trading teman-teman ini akan tetap profit ya. Jadi dalam jangka panjang akun kita tetap akan bertumbuh. Jadi inilah perbedaan-perbedaan teman-teman. Jadi saya pikir perbedaan yang tidak mempengaruhi ya, yang bukan berarti berbeda yang satu lebih baik dan yang satu tidak baik, karena kita bukan pada konteks baik dan tidak baik ya. Ini cuma soal fungsi saja teman-teman. Yang pasti core-nya, areanya ini sama ya, cara kerjanya sama. Saya pernah uji teman-teman, karena kalau teman-teman ke auto UFO itu biasanya sebulan itu sekitar $30 teman-teman ya, 30 atau 33 waktu itu. Jadi pertama beberapa kali saya menggunakan itu selama 3 bulan. Terakhir saya gunakan ini selama 6 bulan teman-teman, untuk menguji kesamaan antara cara kerja indikator areanya UFO dan area yang ini ya. Nah biasanya teman-teman hanya berbeda pada soal broker yang digunakan ya, karena beda broker teman-teman nanti akan berbeda juga, berbeda LV-nya, nanti harganya juga biasanya candlenya agak sedikit berbeda. Tapi secara keseluruhan kalau kita masuk ke time frame yang lebih besar, misalnya H1, H4 teman-teman, ini sama saja ya, tidak jauh-jauh berbeda ya. Kalau berbeda ya sedikit ya, tidak signifikan. Nah itu soal areanya. Jadi tidak ada, bukan soal salah dan benar, bukan soal ini lebih baik, ini tidak baik ya. Jadi kalau untuk auto UFO itu ya teman-teman bisa dapat sekitar $30, spend sekitar 400-an ribu ya, atau 400 lebih ya sekali teman-teman untuk berlangganan, dan itu per bulan. Jadi saya kira ini dulu teman-teman video saya pada kesempatan ini. Dan bagi teman-teman yang tertarik dengan tools ini, teman-teman bisa klik link yang saya sertakan di kolom deskripsi video ini. Nanti ke depan ya, tanggal 17 itu saya ada program untuk tools ini ya. Jadi ini totally teman-teman akan dapatkan free, tools ini free. Jadi teman-teman hanya perlu mengikuti program ya. Jadi ada sebuah program yang lebih detailnya, teman-teman klik saja link yang ada di deskripsi video ini. Jadi teman-teman, yang paling terakhir bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, teman-teman subscribe, teman-teman nyalakan tombol lonceng agar ketika saya mengupload video teman-teman bisa mendapatkan notifikasi, teman-teman bisa melihat update-update video dari saya. Jadi terima kasih teman-teman sudah menonton. Saya Sidik Muhammad, sampai ketemu di video saya yang lain. See you and bye-bye.